Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara semuanya percaya karena saudara sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saudara mengagumi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, ajaib, dan Dia sanggup lakukan segala perkara. Itu yang menyebabkan saudara kagum dan saya juga kagum. Saudara percaya setan itu kagum enggak? Setan itu takut enggak sama Tuhan Yesus? Takut toh? Jadi kalau saudara kagum dan saudara takut, itu lebih dari setan enggak? Hah? Jadi kalau saudara kagum, saudara takut, setan pun ya takut kok. Sama. Tetapi yang beda, saudara, setan tidak punya kuasa menggunakan nama Dia. Saudara dan saya punya. Nah, maka dari itu saudara, kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Untuk Yesus dimuliakan, Yesus diangkat jadi raja di atas segala raja, ada harga yang harus dibayar. Kita kerap kali percaya kepada Tuhan disebabkan karena Tuhan punya kuasa dan kita membutuhkan Dia. Betul enggak? Hah? Jadi karena kamu butuh, jadi kamu baik sama Dia. Iya dah? Benar dah? Karena kamu butuh dah? Kalau kamu tidak butuh, ini saudara, makanya banyak orang Kristen kecewa. Karena apa? Dia tidak tahu rahasianya, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong loh. Marilah, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Saudara tidak disuruh belajar sama hamba Tuhan lain, saudara disuruh belajar sama siapa? Tuhan Yesus. Tapi kok sulit sekali belajar itu. Dan ternyata anak-anak Tuhan tuh nakal-nakal. Kalau saudara punya anak tidak mau belajar, mungkin saudara jengkelnya luar biasa, ya dah. Kalau perlu dipukul dah, ya dah. Kalau sudah dipukul baru bilang, ya sudah. Kalau sudah tidak naik kelas, baru bilang menyesal. Tapi harus bayar harga setahun lagi. Nah, kita kerap kali jadi anak-anak Tuhan tidak sadar, saudara, bahwa kita ini tidak naik-naik kelas. Dari tahun ke tahun, masalah yang dihadapi, ya itu terus tuh, tidak pernah selesai itu. Kenapa? Lah tidak pernah naik kelas kok. Suruh belajar, mau, tapi tidak mampu. Malas. Maka dari itu saudara, kita belajar. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini engkau perhatikan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-16. Saya yakin perkataan Tuhan Yesus ini sudah Anda apalkan. Tetapi sudahkah saudara menyimak hasilnya dan harga yang saudara akan bayar? Yang Yesus sudah bayar. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus pesan setiap orang yang mau mengikut Dia harus apa? Apa yang harus dilakukan? Sanggal diri, pikul, salibnya siapa? Hah?
Ayo, tak tanyai sekarang. Salibmu sendiri. Nah ini masalahnya. Kamu paling seneng sih salibmu sendiri. Karena apa kamu seneng salibmu sendiri? Karena kamu selalu kasihan diri sendiri. Selalu merasa salibnya paling berat. Karena salah, pendapatmu salah sih. Sebabnya apa saudara? Yesus mati untuk siapa? Untuk kamu atau untuk Yesus sendiri? Untuk kita toh? Nah, lah kamu mati untuk siapa? Yesus ngangkat salibnya siapa? Salibmu apa salibnya Yesus? Salibmu toh? Lah kamu ngangkat salibnya siapa? Salibmu sudah diangkat Yesus, lah kok kamu mau gotong salibmu dewe itu piye toh? Bingung. Betul enggak? Betul enggak? Hah? Nah, makanya itu saya selalu pesan apa? Baca Alkitab, baca Alkitab. Wong kamu tuh nakal kok. Kalau disuruh baca Alkitab itu bilang, sudah Pak. Berapa kali? Belum selesai. Lah ya itu. Padahal Yesus sudah pesan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salibnya siapa? Salibmu dan salibku ini sudah diangkat Yesus. Betul tak? Sudah tak? Sudah selesai belum? Sudah tak? Lah kok ini kok ditulis salibnya lagi? Loh, salibnya siapa Tuhan? Kamu terimanya salibku. Loh, mau gotong lagi. Jadi salibmu sudah digotong Yesus, sudah diambil, kamu sudah serahkan. Terus, Yesus ngomong gitu kok, tak ambil lagi ya, tak gotong. Nah, pantesan banyak orang Kristen masalahnya tidak pernah selesai. Datang ke persekutuan, Yesus Maha Kuasa. Dia bersama Yesus, tidak ada masalah yang sukar. Lalu bilang, ya Tuhan betul, salibku ini loh, kesukaranku. PO, ambil. Nah, lalu dia bilang, betul. Sampai baca lagi loh, suruh ngangkat toh. Ya Tuhan baliknya, tak angkat. Nah itu. Nah, jawabannya ayat ini di mana? Saudara ingat enggak? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu salibmu dan salib isi dunia ini diangkat Yesus, betul? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, betul dah? Barang siapa yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Karena Yesus bayar, Yesus memikul salib saudara dan saya, isi dunia. Jadi saudara percaya enggak kalau kamu sebetulnya sudah bebas? Amin? Nah kok suruh mikul salib? Salibnya siapa? Jawabannya di 1 Yohanes 3 juga ayat 16. Loh. Jadi kalau Yohanes menulis 3 Yohanes ayat 16 itu untuk saudara dan saya dan isi dunia, tapi saudara dan saya harus mengangkat salib. 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Ayo baca semua yang keras supaya saudara nempel itu. Jadi saudara harus ingat Yohanes 3. Nanti saudara harus ingat Yohanes 3:16. Ya toh? Saudara juga harus ingat 1 Yohanes 3:16. Gampang toh? Kenapa kok sama Yohanes ditambahi 1? Kenapa kok tidak ditaruh di 2 Yohanes, 3 Yohanes? Kenapa kok 1? Sebab itu 1, kamu dan saya 1. Jadi gampang dong ingetnya. Ayo baca 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi salib siapa yang harus digotong? Saudara? Salib saudara? Lah kok kamu mau gotong salibmu sendiri? Ini orang Kristen salah. Kesalahan orang Kristen di sini, saudara. Maka dari itu, masalah demi masalah mereka tidak teratasi. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11, dia berkata, ayat ini jelas sekali. Maka kita harus belajar hari ini. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang loh. Pikulahku yang kupasang loh. Jadi ini salibnya siapa? Yang dipasang Yesus di dalam pundakmu nih loh. Salibku siapa? Saudaramu, bukan kokmu sendiri. Wong sudah digotong-gotong Yesus kok. Yesus memberi kamu kelegaan. Kenapa? Karena salibmu sudah digotong Yesus. Kamu jadi lega toh. Tapi jangan lalu bilang, aku sudah bebas. Lalu tidak mau gotong salib saudaramu. Pantesan salibmu balik lagi. Padahal Yesus sudah berkata, pikulah. Berarti saudara dan saya harus menanggung. Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekarang saya buktikan. Saudara punya beban berat. Diangkat Yesus. Saudara ngangkat beban saudaramu. Kalau kamu punya masalah yang berat, kamu bisa tidur enggak? Hah? Bisa tidur enggak? Pikiran terus enggak? Ya. Tapi kalau kira-kira saudaramu yang punya beban, kamu bisa tidur enak enggak? Bisa enggak? Jadi ringan mana? Ringan gotongi beban orang lain toh, daripada kamu gotong bebanmu dewek toh. Lah sudah dikasih jalan kok enggak tahu napa? Belum ngerti soalnya, betul toh? Makanya baca Alkitab semuanya. Jangan cuma dipotong-potong sing enak-enak toh. Bebanku sudah diangkat Yesus, potong. Loh, lah kok ada kok? Loh, lah kok siapa ini? Tuhan berkata, wajib engkau menyerahkan nyawamu juga untuk saudaramu yang lain. Kenapa saudara cuma dikasih beban saudaramu? Karena Tuhan tahu engkau tidak akan sanggup menanggung isi dunia. Maka Yesus berkata, barang siapa sayang nyawa, dia akan kehilangan. Nah, tapi 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata apa? Wajib menyerahkan nyawa. Jadi kamu berani enggak? Seperti Yesus. Maka dari itu saudara. Nah, kita harus perhatikan. Sebab saudara dan saya manusia biasa. Saudara mungkin bilang gitu ya. Ya Pak, Yesus kan Allah. Aku kan manusia Pak. Biasa. Nah, kita lihat saudara, apa yang terjadi. Makanya itu kita belajar di dalam kitab Yunus. Pengalaman daripada Yunus. Yunus ini seorang nabi, hamba Tuhan, yang diutus Tuhan ke Niniwe. Yesus diutus Bapa, Allah Bapa, ke dalam dunia. Jadi sebetulnya misinya sama enggak? Sama enggak? Sama, cuma Yunus ke Niniwe,
Yesus ke dunia. Cuma skop besar dan skop kecil. Sama nah, maka dari itu kita belajar. Coba. Yunus pada waktu dia diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Untuk apa? Untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Mari kita lihat di dalam Yunus pasal yang ketiga. Jadi saya tidak cerita tentang pengalamannya Yunus. Tidak usah. Itu khotbah lain lagi. Nanti kalau cerita enggak bar semalam. Di dalam Yunus pasal 3, datanglah ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Perhatikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah, perhatikan saudara sampai di sini. Yunus berkata gini enggak? Kamu berbuat dosa. Kalau kamu tidak bertobat, maka 40 hari kemudian Niniwe akan dicungkir balikan. Gitu enggak? Memperingatkan orang Niniwe supaya bertobat apa enggak? Enggak ada omongannya. Enggak ada. Yunus langsung menubuatkan dan berkata, 40 hari lagi Niniwe akan dibongkar oleh Allah. Betul? Perhatikan. Maka saudara perhatikan. Yunus pada waktu diperintah oleh Tuhan, dia mengatakan, langsung dia mengatakan. Dan apanya ayat Alkitab? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah, langsung pada waktu Yunus mengatakan begitu, Yunus kepingin lihat enggak? Ayat Yunus pasal 4, ayat yang kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, kira-kira pikirannya Yunus kepengennya apa? Kepengennya Yunus ini setiap firman Tuhan yang dikatakan jadi enggak? Hah? Nah, kalau jadi kota Niniwe bakal hancur enggak? Hah? 16 toh? Nah, kira-kira kalau saudara jadi hamba Tuhan atau anak Tuhan, dapat firman Tuhan suruh nyampaikan, disampaikan enggak? Hah? Disampaikan. Terus langsung kamu persis kayak Yunus, lihat dulu. Waduh, jadinya apa ya? Kepengen jadi apa enggak? Ayo, kepengen jadi enggak? Pengen dah? Jujur. Kalau jadi, kamu seneng atau susah? Seneng. Kenapa? Wah, hamba Tuhan yang dipakai hebat, betul? Kalau tidak jadi? Saudara tahu? Makanya, kalau engkau belajar dari Tuhan Yesus, Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara kita, setiap orang, Tuhan berkata, coba perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-16. Apa kata Tuhan? Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang buat siapa? Yang memberitakan, hamba Tuhan, atau yang dengar? Dua-dua. Tapi orang yang percaya. Nah, kalau saudara membaca ayat ini lalu Alkitab berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, lalu kamu lihat saudaramu sakit, yang harusnya meletakkan tangan sama. Tapi ternyata nyatanya kamu cari hamba Tuhan enggak? Nah, kalau kamu cari hamba Tuhan itu, kamu ini percaya firman apa enggak? Hah? Enggak dah? Nah itu makanya. Makanya saya bilang apa? Saudara, kalau engkau tidak tahu, masa sekarang ini adalah masa Roh Al-Kudus melawat engkau dan saya. Dan Yesus sudah berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau engkau tidak mengalami, mencoba sendiri, engkau akan rugi. Karena engkau bergantung sama hamba Tuhan. Makanya saya paling tidak senang kalau orang lain bilang, kalau Pak Yusak yang sembahyang kan didengar Tuhan. Ngawur, saya bilang. Kalau ada orang ngomong gitu, saya bilang, praktek. Malah tak tinggal. Nah, sebabnya apa saudara? Sebab saya tidak kepingin disanjung. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata kok, harus belajar rendah hati. Yunus dia memperhatikan. Dia mendapatkan firman mengatakan 40 hari lagi kota Niniwe akan dibongkar oleh Allah. Yunus pergi ke atas bukit, dia nonton. Ya, coba ini apa yang akan terjadi ini. Wah. Pada waktu mereka bertobat, 40 hari tidak ada apa-apa. Kecewa. Loh Tuhan. Nah, ngomel-ngomel. Lihat saja. Lihat Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara tahu? Menjadi seorang murid Yesus, saudara dan saya harus belajar seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakmu. Engkau harus masuk di dalam perencanaan Bapa, bukan Bapa yang harus masuk dalam rencana kita. Banyak orang Kristen sekarang ini, saudara, dia tidak masuk dalam rencananya Allah. Maunya saudara ini masuk dalam rencananya Allah atau Allah yang masuk dalam rencanamu? Maumu kamu masuk rencana Allah toh? Mau toh? Tapi yang kamu lakukan sebetulnya apa? Coba, kamu tiap pagi bangun begini, Tuhan berkati usahaku, hari ini aku mau melakukan transaksi, Engkau tuntun ya Tuhan. Itu Tuhan yang kamu gotong atau kamu yang masuk dalam rencananya Tuhan? Hah? Tuhan ini mau gotong toh? Karena apa? Tuhan maha kuasa kok Pak, aku butuh dia, ya toh? Jadi Tuhan buat tembel butuh toh? Kalau ada apa-apa, Tuhan jaga ya aku, hansipmu toh. Bayangin saudara. Padahal Yesus sudah mengajar, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, bukan aku, tapi Bapa yang melakukan di dalam aku. Setiap tindakan Yesus yang dilakukan adalah Bapa. Hal itu diteguhkan di mana? Di dalam Injil Yohanes. Coba saudara perhatikan. Yohanes pasal 14 ayat 30 dan 31. Kita perhatikan dan kita harus belajar.
Kalau saudara mau selesai masalahmu, engkau punya resepnya Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah dan marilah kita pergi dari sini. Saudara tahu? Pada waktu Yesus mau ditangkap, Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Yesus. Akulah dia. Orang rebah semuanya. Kira-kira orang itu bisa nangkap Yesus enggak? Oh, baru ngomong, aku dia. Geduk. Loh, mau nangkep apa yang ditangkap? Wong diomongi, aku gitu ya. Geduk. Lah, kalau Yesusnya itu saudara punya kuasa kayak gitu. Siapa yang kamu cari? Yusa, aku. Bok, no. Rasain lu. Betul tak? Lalu kamu bangga tak? Tapi Yesus berkata, kalau engkau cari aku, biarkan orang-orang ini murid-muridku pergi dulu, nanti kamu tangkap aku. Sebab Yesus berkata, bukan dia nangkap aku menyerahkan nyawaku. Dia rela, saudara. Kalau engkau mau belajar seperti Yesus, rela dihina, diejek, diapakan, kamu gotong salib saudaramu, saya jamin pasti masalahmu akan selesai. Tapi saudara ribut dengan salibmu sendiri, odok-odokan sama Yesus, tarik-tarian. Ini Tuhan salibku, sebentar lagi, nanti kalau Tuhan tarik lagi. Lah padahal Tuhan bilang, berikan salibmu padaku. Kamu nggak gotong salib orang lain, ringan. Kenapa? Nah, kamu tinggal berdoa, kasihan Tuhan, dia gini. Habis itu maklum hilang enggak? Hah? Loh, apa mau gotong terus kamu sampai tidur mau pikiri, kasihan ya tonggoku itu. Enggak toh? Kamu tidur enak-enak toh? Besok lagi bangun, Tuhan apa yang aku doakan? Salib itu. Oh ya, tak gotongnya Tuhan. Habis itu, dah Tuhan, aku sudah gotong ini. Kasihan sih Tuhan. Plung, hilang. Lalu tahu-tahu, loh, lah salibku mana Tuhan? Loh, sudah tak gotong. Enak ya Tuhan. Loh, Tuhan berkata kok yang aku pasang itu enak dan ringan. Tapi orang Kristen salah terimanya. Kok salibku jadi enak dan ringan? Salibnya orang lain, bukan salibmu. Oh, enak kamu ini, makanya tidak selesai masalahmu. Sembayang tiap pagi, ya. Baca Alkitab, ya. Tapi tiap hari tidak lepas, tidak. Kenapa? Salibku terus pegangi terus. Ini yang salah ini. Maka dari itu belajar seperti Yesus. Yesus sudah mengajar saudara dan saya bagaimana caranya untuk melakukan semuanya ini. Kau harus belajar rendah hati. Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat dan apa yang dengar. Saya barusan ngalami. Saya dengan anak saya diundang, ibunya seorang dokter. Dibawa ke rumah sakit, ibu tua ini. Masuk rumah sakit, selalu, wah, kelejetan tidak karu-karuan. Lalu dokter periksa semua, dia bilang, wah sudah, kontrol otaknya sudah kacau. Sebentar lagi gila. Sebabnya dikasih obat apa saja untuk orang gila, tidak mempan. Akhirnya malam-malam saya diundang, saya pergi dengan anak saya. Laki, sekarang ada di situ. Ya sekarang saya seorang penginjil juga. Jadi ayo ikut Den. Ikut. Sampai sana saudara, waduh ibu ini sudah keluarganya kumpul semua, kelejetan. Waduh kalau sudah gitu, sudah tidak ada malu lagi karena tidak sadar. Pakaian semua sudah bubar, kacau, lari ke kemana. Saya bilang, aduh Tuhan, orang tua ini kok dipermalukan di depan anak mantunya kayak gini, cucu-cucu aduh. Lalu saya datang, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Ini kan salibnya orang, betul dah? Bukan salibku toh? Aku diundang kok. Saya bilang, Tuhan, ini salibnya apa? Tak gotongnya ya. Lalu Tuhan berkata, sakit hati.
Aduh Tuhan, sakit hati. Malah ngomongnya piye? Aduh. Oh, ada setan nih. Oh, ada setan nih. Terus anak saya melihat, opah, dililit ular opah. Makanya dia itu kelejetan, gua goyang terus karena, oh ya betul. Oke, bayang. Tuhan Yesus, aku mau gotong ini beban saudara kita ini. Lalu saya angkat, Tuhan engkau mengasihi, aku mengasihi dia juga. Lalu saya berkata, Tuhan ampuni. Aku minta kepadamu pengampunan ini. Nah, setelah itu Tuhan bilang, sekarang lepaskan dia. Nah, setelah itu saya lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan lepas, minggir. Yesus sudah berkata, amin, selesai. Pergi, selesai. Lalu kalau saya gitu, saya buka mata, orang ini masih kelejetan enggak? Masih. Kepengennya saudara dalam nama Yesus. Tenang, itulah. Ya dah, kalau sudah tenang gitu, keluarga lihat, wah hebat. Lalu yang hebat Yesus atau kamu? Nah, kepengennya kamu dah. Kamu lah, saya enggak model gitu, sudah belajar dari Tuhan. Enggak mau jadi Yunus. Waktu saya berdoa, selesai. Saya bilang, saudara, dokter bilang, sudah Pak? Sudah. Loh kok masih kelejetan? Tidak masalah. Ayo, bisa dak? Belum bisa toh. Makanya banyak orang ngusir. Kalau ada orang kerasukan dilayani sampai semalam suntuh. Karena apa? Ribut sama setan nih. Lah kok belum? Genjot lagi. Lalu keroyok orang banyak. Iman rombongan, ayo bertambah. Tapi kalau saya enggak masalah. Wong tadi Tuhan sudah ngomong kok. Lepaskan dan dia akan tenang. Nah, saya bilang, saya sudah lepaskan Tuhan dan dia akan tenang. Relax. Saya keluar, dokter ikut. Sudah Pak. Loh kok cepet sih Pak? Cuma 5 menit. Lah ngapain? Mau urusan kok lama-lama? Pusing amat urusan sama setan tuh, jangan ngurusi setan, mau bilang. Saya pulang. Ya enggak tanya. Besoknya bagaimana? Enggak urusan. Saya enggak mau tanya, enggak mau merhatiin. 2 minggu kemudian saya tadi malam saya khotbah di rumah, ada mak tua sama anaknya. Saya lihat, enggak tahu saya kalau orang itu udah tahu. Sudah selesai dia, Pak Yusa, terima kasih. Terima kasih apa? Aku enggak ngutangi kue. Loh, saya ini yang didoakan tuh loh Pak. Kapan? Itu loh yang kelejetan di rumah sakit. Hah? Oh kamu tuh. Loh sananya bilang, ya itu Pak, Bapak pulang. Waktu itu kan Bapak sembayang terus habis itu kan masih ribut apa? Iya, tambah ribut ah. Iya. Tambah goyang semua tak? Iya. Terus Bapak pulang. Demikian Bapak pulang, kayak orang itu kena hipnotis. Pes, tidur sampai sembuh Pak. Sebab saudara tahu mengapa yang dimuliakan Yesus. Kalau waktu itu sembuh kan saya, tapi pada waktu saya pulang masih kelejetan. Orang keluarganya tanya, kok masih kelejetan? Udah ditinggal lagi. Saudara kepengennya kalau sudah hamba Tuhan berdoa beres baru pulang dah? Iya dah? Belajar. Oh, percaya enggak? Kalau setiap doamu pasti didengar bagi orang karena tanda-tanda ini mengikuti orang percaya. Oh. Jadi saudara itu tidak usah pusing. Sebab Alkitab ngomong apa? Coba baca di dalam Markus 16 tadi. Alkitab ngomong apa? Coba. Sebab saudara, makanya itu saya suruh baca terus itu loh. Sebab kuncinya di sini semua. Ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Siapa yang turut kerja?
Tuhan. Jadi kamu cuma sekedar alat. Jadi kalau Tuhan ngomong, sampaikan. Alkitab berkata tanda ini, orang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jangan kamu bilang, loh kok tidak ada apa-apa? Lah, karena kamu kurang percaya. Sudah amin, sudah. Nanti sudah amin. Lalu orang, belum Pak, saya sembahyang lagi. Wah, loh, kalau sudah 2 kali itu berarti kepercayaan tinggal separuh. Sembahyang lagi ketiga kali tinggal sepertiga. Sembahyang lagi habis lu. Malah tidak jadi. Sebab setan ini bilang, kamu tidak percaya. Kalau percaya, Yesus berkata, sekali kamu berkata, semua jadi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bakal ngulang-ngulang terus. Betul? Makanya dari itu saudara, hidup kekristenan itu sebetulnya gampang. Yang bikin susah siapa? Makanya sadaro. Gampang sebetulnya. Nah, tetapi harga yang saudara dan saya harus bayar seperti Yesus. Rela diejek, rela dihina. Maka engkau akan ditinggikan oleh Dia. Belajar angkat salib orang lain. Sebab salib saudara dan saya sudah diangkat Yesus. Maka ini perlunya doa syafaat. Itu adalah mengangkat salibnya orang. Sangkal diri. Jangan terpengaruh oleh apa yang akan terjadi. Itu bukan urusan saudara. Itu urusan Yesus. Ini terjadi di Surabaya saudara. Pada waktu tahun-tahun yang lalu itu saya datang ke rumah sakit Dusada. Di sana saya tilik orang kaya. Dipanggil orang kaya untuk berdoa. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan mengatakan dia tidak percaya. Percuma. Ya sudah, saya cuma bilang, adalah Tuhan, lakukan. Sebentar lagi akhirnya mati. Yang penting saya mintakan ampun. Tapi dia tidak percaya, ya sudah. Lalu saya jalan pulang, apa terjadi saudara? Ada seorang ibu sederhana, miskin. Dia lihat saya, dia bilang, Pak Yusa, tolong Pak, kenapa? Suamiku, kenapa? Sudah mau pulang Pak. Sakit paru-paru, paru-parunya bolong semua kayak saringan. Ludahnya sudah darah, ngomongnya sudah, napasnya sudah sengal-sengal. Dokter berkata 3 hari lagi, paling lama. Nah, ini ibu tidak manggil saya, ya tidak minta apa-apa, cuma saya lewat ketemu, saya mampir. Oke yuk sembahyang. Ayo sembahyang. Saya ya tidak tahu apa-apa. Saya bilang, percaya Yesus, bertobat. Sudah mau game ini. Nah, sudah kayak gitulah. Saya sedikit-sedikitnya ya tahu. Meskipun dokter gigi ya tahu. Sudah mau game itu ya tahu. Wong ngalami orang game itu banyak. Jadi saya tumbangin tangan. Tuhan, ampuni si Tuhan. Kasihan ini Tuhan. Sudah mau mati kok. Sengsaranya kayak gini. Tumbang tangan, Tuhan bertobat, minta ampun, ngomong, ayo, tumbang tangan. Waktu tumbang tangan, saudara tahu, saya belum ngomong, baru numbang tangan, tempat tidurnya gempa. Lah aku ya udah jadi sembahyang, melek. Lah aku ya udah ngomong apa-apa. Tak pikir ada gempa seluruhnya. Tak lihat, lu kabeh kok malah melotot dulu kabeh lah. Lah aku ya melu. Iya enggak apa. Setelah itu, lu ini kok gempa dewek iki piye sih Tuhan? Setelah itu saya sembahyang, ini ada apa Tuhan? Aku sedang kerja. Oh ya. Tutup mata lagi saya. Wes terus. Beneran terus Tuhan, terus. Sampai berhenti saya bilang, sudah Tuhan, selesai. Saya bilang, amin. Jadi ini apa? Ya ngerti. Lalu ibunya bilang, sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Ya, saya pulang. Beberapa hari kemudian saya khotbah, loh, lah kok ini orang muncul di, loh, kok kamu kok di sini? Sudah sembuh. Tuhan luar biasa. Dilas. Lah. Yang ngerjain siapa? Bukan saya, ngaku sembayangnya belum. Di sini berkata apa? Tanda-tanda ini mengikuti orang
Dia meletakkan tangan. Lah saya cuma meletakkan tangan kok. Orang ngomong Bapak kok. Tahu-tahu gorok-gorok aku yang bingung dewe. Oh, ada apa Tuhan? Aku kerja. Oh ya, beneran terus. Loh, sebetulnya enak lah, saudara. Maka dari itu, hidup kekristenan ini loh, saudara. Kalau kamu berdoa untuk orang lain, kamu harus seperti Yesus. Kalau kamu mengangkat salib orang lain, harus seperti salibmu sendiri. Jangan lalu bilang, gak apa-apa, salib orang lain kok. Kalau kamu sedang sibuk, nanti dulu. Nanti angkat lagi. Tidak bisa, saudara. Engkau harus angkat seperti dirimu sendiri. Maka salibmu akan diangkat oleh Yesus. Jangan sibuk dengan urusan salibmu. Sibuk apa yang Yesus katakan dan itu lakukan. Saya jamin semuanya akan beres. Sebab Alkitab sudah berkata, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Maka jangan cabang-cabang. Maka saya jamin masalahmu mesti selesai. Yang menjadi kesulitan adalah apa? Saudara tidak bisa melepaskan masalahmu dari akalmu. Sehingga kamu tidak bisa tidur. Itu saudara. Maka dari itu tenang saja. Saya ini praktek sungguh. Kemarin dulu istri saya sedang menikmati akuarium gini. Tahu-tahu dia nengok gini, klek gitu. Klek gitu. Loh yang klek. Aku bilang ada apa? Waduh, rasanya fly nih. Jangan-jangan aku mati hari ini. Saya bilang, "Dalah," saya pencet-pencet bilang, "Tuhan, ada apa ini?" "Tidak apa-apa." "Ya wis, tidak apa-apa." Loh, perasaannya tidak karu-karuan Cino, yang rasanya mau mati loh. Ayo masuk kamar, tidur, sembahyang, ngucap syukur. Tek pulang, bablas wis turu, langsung tidur. Langsung dia tidur. Saya di sebelahnya 5 menit saya bilang, "Tuhan, apa yang saya lakukan?" Tidur, saya sudah tidur. Istri saya longok, "Loh, kok sudah tidur?" Lah aku bilang, "Loh yang gue kok tidur?" Tidur ngapain? Lah ini aku beres-beres Tuhan, percaya. Saudara tahu dia bilang apa? "Untung ya yang kenapa? Untung aku mbok gituke, coba ndak mbok gituke, aku nyandar kamu." Dengan begitu, saya lalu bilang, "Tuhan, ini keadaanku begini. Wah, kalau aku pulang sekarang, Tuhan, aku tadi baru kena firman ini. Suamiku sendiri khotbah ini, kena aku Tuhan. Ini aku mesti beres-beres ini." Terus Tuhan bilang, "Cepat beres-beres, semuanya akan selesai." Dia beres-beres, setelah beres-beres dia berkata, "Terima kasih Tuhan, aku sudah siap." Malah Tuhan bilang, "Selesai. Selesai bukan selesai mati. Selesai. Nah itu carane ngucap syukur, beres. Bangun pagi piye? Kok enak ya?" Nah, makanya. Saudara percaya enggak? Kalau Allah berbicara, segala perkara pasti jadi. Hidup kekristenan itu harus bergantung kepada firman Allah, dan Roh Kudus di sini sudah berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran akan tinggal di dalam kamu. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi setiap firman-Nya, percaya itu pasti terjadi. Engkau tidak perlu khawatir, karena masa ini saudara, masa yang sangat-sangat sulit. Tuhan berkata, tahun ini Tuhan berkata apa? Roh percidraan sudah aku lepaskan. Kasihan anak 10. Itu kuncinya, itu kuncinya. Maka dari itu saudara, siapkan dirimu. Jangan takut dan jangan khawatir menghadapi isi dunia ini. Apapun boleh terjadi, harus terjadi. Tapi Allah sudah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi pasti buat orang Kristen ada jalan keluar. Wahyu 3 ayat 10. Saya akan tutup
firman Tuhan ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hanya dengan dua cara. Turuti firman Tuhan, baca firman Tuhan dan turuti setiap kata-kata firman Tuhan, dan Roh Allah Kudus apa yang berbicara. Nantikan Dia. Jangan ribut dengan masalahmu. Nantikan Dia. Maka engkau akan terlepas karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Allah kita Allah yang luar biasa. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita tidak setia, tapi Dia setia. Maka dari itu untuk engkau dan saya diangkat tinggi-tinggi. Seperti Yesus. Engkau harus belajar dari Yesus. Bayar harga ini. Rendah hati. Pikul salib saudaramu. Serahkan nyawamu. Jangan sayang diri sendiri. Tapi cintai sesamamu saudaramu. Maka engkau akan dicintai Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Sekarang tiba waktunya Tuhan, Roh Allah Kudus, Engkau berbicara. Kau berbicara kepada kami masing-masing, pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau tahu keadaan tiap-tiap anak-Mu. Adakah masa ini masalah dan salibnya sendiri yang digotong kanan kiri, muka belakang, lari sana lari sini mencari pertolongan. Tapi mereka mengangkat salibnya sendiri. Padahal salibnya sudah diserahkan dan engkau angkat. Adakah mereka takut dipermalukan? Karena mendapat firman Tuhan, takut tidak jadi. Kalau tidak jadi, orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri dipermalukan. Relakah engkau dipermalukan untuk saudaramu? Relakah engkau memperingatkan saudaramu dan saudaramu bertobat, tapi apa yang kamu katakan tidak akan terjadi? Yunus kesal, Yunus marah karena nubuatannya, kata-katanya tidak terjadi, tetapi membawa keselamatan isi kota Niniwe. Saudara, berdoa. Katakan kepada Roh Allah Kudus, Tuhan Roh Allah Kudus, tolong bukakan, ingatkan apa yang aku belum selesaikan sehingga masalahku tidak selesai-selesai. Karena Tuhan, Engkau itu jalan. Tidak mungkin masalahku terlalu sukar bagimu. Tetapi aku yang menyebabkan masalahku tidak selesai. Ampuni, ampuni. Yesus, pada saat ini hamba-Mu minta belas kasihan-Mu Tuhan. Hamba mengangkat beban saudara-saudaraku di sini Yesus. Aku tidak mengangkat bebanku sendiri Tuhan. Tapi aku mau Tuhan angkat beban saudara-saudaraku di sini. Aku bawa kepadamu. Karena aku tahu Engkau mengasihi mereka. Yesus, ampuni karena ketidakmengertian mereka Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau bukakan rahasia lagi. Untuk supaya kami dapat mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi anak-anak-Mu di sini. Hamba-Mu mengucap syukur karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Yesus, Yesus, kia karata syakata kaya karata sikik. Kaya keria kata kaya karata sekete keria kata syakata kaya karata sikik kia karata su. Oh Yesus, kia karata syakata kaya karata sikik. Allah kuasa.
melakukan segala perkara. Allah Tuhan, Kau sendiri tahu Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.